Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alayka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, silaturahim lagi, berjumpa lagi, bermuhajahah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini para penonton YouTuber, sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, salam hormat dari Bang Arman Al-Fakir. Ini sekedar tontonan, sekedar edukasi, semoga bermanfaat dan menjadi tuntunan. Sebelumnya Abang ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru Abang. Semoga guru-guru Abang yang masih ada sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan salam hormat juga kepada guru Abang, dan Abang doakan juga di mana guru Abang yang sudah almarhum maupun almarhumah, semoga dilapangkan kuburnya dan diampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan di taman surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi kenapa Abang selalu pembukaan itu, ada yang bertanya, Bang, kenapa Abang setiap pembukaan channel Abang selalu mendoakan guru-guru Abang, ya? Jadi karena Abang merasa sampai detik ini pun, walaupun Abang masih belajar, Abang bisa seperti ini, walaupun Abang masih banyak kekurangan, tapi Abang sampai saat ini karena memang ya dukungan dan berkah guru-guru Abang, jadi Abang bisa sampai detik ini. Karena biar bagaimanapun ya guru itu luar biasa, apapun guru tersebut, ya. Karena memang guru itu dibilang itu pahlawan tanpa jasa, dan guru pun itu siap, ya. Kadang bahasa kasarnya guru itu siap kebakar atau siap mati demi muridnya. Ya, makanya walaupun Abang belum bisa membahagiakan guru Abang, mungkin guru Abang yang menonton channel Abang, semoga guru-guru Abang ya memaklumi dan memaafkan Abang apabila Abang sebagai murid sampai detik ini tidak mempunyai adab. Tapi jujur, Abang sampai detik ini alhamdulillah Abang selalu bertawasul mendoakan guru-guru Abang, semoga guru Abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya bermanfaat untuk semua umat, ya, seperti itu. Dan Abang ucapkan terima kasih banyak kepada para YouTuber yang sudah subscribe, like, dan komen YouTube Abang. Semoga para YouTuber selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, dan hajatnya diijabah dan hajatnya dikabul. Dan Abang doakan juga untuk para sahabat YouTuber yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, yang belum dapat jodoh diberikan jodoh, dan yang lain-lain, ya. Jadi langsung aja, edukasi ini, hiburan ini, tontonan ini semoga menjadi tuntunan. Hari ini Abang ingin memberikan suatu ijazah atau amalan, ya, yang dimana amalan ini yang bermanfaat agar orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, ya, agar selalu rindu, agar selalu ingat kepada diri kita, ya, walaupun pacar kita, kekasih kita, pasangan kita jauh di mata, tapi bagaimana tetap dekat di hati, ya. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, kita menggunakan, ya, yaitu surat Al-Ikhlas, ya, menggunakan surat Al-Ikhlas. Dan amalan ini para penonton yang ingin mengamalkan, ya, cukup jawab kubiltu ijazah atau izin mengamalkan. Jadi tanpa puasa lagi, ya, asal kita yakin, ya, dan istiqomah melakukannya, kalau bisa lebih sering lagi, ya, istiqomah terus. Tapi ini amalan yang tujuannya betul-betul niatnya untuk kebaikan, ya. Jadi yang pertama, contohnya Abang pegang foto, ya, ini foto, ya. Nah, contohnya bagaimana pasangan kita, kekasih kita, ya, suami kita atau istri kita yang jauh, ya, yang mungkin ya lagi tugas keluar kota, atau memang kita terpisah dengan jarak dan waktu.
ya. Jadi agar kekasih kita, seseorang yang kita sayangi, yang kita kasih, yang kita cintai, agar tetap ingat kita selalu, ya. Selalu ingat kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, fotonya ini, ya, fotonya ini kita sholat malam di atas jam 12 malam, ya, mengerjakannya. Ini tujuannya untuk baik, ya. Tapi kalau yang melakukannya untuk tidak kebaikan, buat main-main, nanti berbalik, ya. Tadinya kita ingin mengingatkan, ya, atau ingin memelet kekasih kita yang ingin selalu rindu sama kita, malah nanti kita berbalik. Jadi kita yang ingat dia terus. Makanya abang berikan amalan ini karena abang juga dapat dari guru abang yang sudah abang puasakan, ya, surat Al-Ikhlas ini. Tapi jangan buat main-main, yang buat serius. Insya Allah atas izin Allah, bismillah, bisa, ya, atas izin Allah bisa. Amalan ini kita lakukan untuk kebaikan dan kekasih kita, orang yang kita cintai, yang kita sayangi, ingat kita, ya. Tapi untuk kebaikan. Kalau untuk main-main, insya Allah abang doakan tidak mustajab, ya, tidak dikabul, ya, karena ini bukan buat main-main. Jadi seperti ini. Contoh foto kekasih kita, kita bawa sholat hajat 2 rakaat tanpa kita puasa lagi. Nah, sholat hajat kita 2 rakaat, dilakukannya jam 12 malam. Fotonya taruh di depan kita, atau di samping sejadah, atau di depan sejadah, atau di samping sejadah fotonya. Lalu kita sholat hajat 2 rakaat. Kita mau sholat tahajud dulu boleh. Habis sholat tahajud baru sholat hajat. Sahabatku, saudaraku, selesai kita sholat hajat 2 rakaat, ya. Lalu kita bertawasul, mengirimkan surat Al-Fatihah, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita doakan juga untuk para nabi yang lain-lainnya, untuk para malaikat, 4 sahabat, 9 wali songo, dan kita juga kirimkan Al-Fatihah untuk leluhur kita, kakek nenek kita yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Dan kita mengirimkan juga untuk para al-bait, alul bait, zuriat Nabi, ya, para sahabat, para kiai, kita doakan juga tawasul. Kita kirimkan Al-Fatihah. Jadi kalau versi abang, kita mendoakan atau tawasul untuk mengirimkan doa surat Al-Fatihah, bukannya untuk orang yang meninggal. Yang masih ada pun kita doakan. Insya Allah dengan kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita maupun orang tua kita, ya, semua kita mendapat keberkahan. Lalu kalau kita sudah mendapatkan, lalu kalau kita bukan sudah mendapatkan, lalu kita sudah sholat hajat, kita sudah bertawasul, kita sudah kirimkan surat Al-Fatihah untuk para nabi, para malaikat, 4 sahabat, 9 wali songo, para karhun leluhur, para al-bait, para kiai, ya. Lalu, ya, kita fokus bayangkan wajah kekasih kita sambil kita pegang fotonya, ya. Kita bayangkan, ya, kita baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali, Bang? 100 kali aja, ya, 100 kali kita bacakan. Tapi kita pegangnya sambil bacanya kita sambil tutup mata, kita bayangkan wajahnya sambil kita pegang fotonya. Caranya seperti ini. Kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau bisa di hati. Jadi sambil bayangkan wajah kekasih kita, ya, kita bacakan surat Al-Ikhlas 100 kali, ya. Tapi kita sambil pegang fotonya, fotonya kita pegang-pegang, kita colek-colek pakai jari jempol kita atau telunjuk boleh. Bayangkan wajahnya, baca di hati surat Al-Ikhlas sampai 100 kali. Terus kita bayangkan wajahnya, baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh, tapi kita nanti baca surat Al-Ikhlasnya itu di dalam hati. Pegang fotonya, ya, pakai jari jempol, kita usap-usap fotonya sambil bayangkan wajahnya. Insya Allah kalau kita istiqomah, ya, 1 minggu, ya, beliau atau kekasih kita, seseorang yang kita sayangi pasti selalu ingat kita. Oke? Jadi abang ulang kembali caranya untuk kita, ya, memanggil
atau mengingatkan orang yang kita cintai, yang kita kasihi, kita bawa sholat hajat 2 rakaat. Habis sholat hajat 2 rakaat kita bertawasul mengirimkan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan dulu surat Al-Fatihah nih untuk Nabi Muhammad dulu, Rasulullah, ya. Karena Nabi Muhammad, barang siapa orang yang berdoa tanpa dibarengi dengan selawat, ya, di awal maupun di akhir, insya Allah tidak mustajab doanya. Jadi kita tetap harus berselawat, tapi kita bertawasul juga untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi fotonya abang ulang kembali jam 12 malam, sahabatku, saudaraku, jam 12 malam kita sholat hajat 2 rakaat. Mau sholat tahajud dulu boleh, atau langsung sholat tahajud dulu nggak apa-apa. Habis sholat hajat kita bertawasul mengirimkan surat Al-Fatihah untuk para nabi, para malaikat, 4 sahabat, 9 wali songo, para albaik, para kiai, para karun leluhur. Lalu kita bayangkan wajahnya orang yang kita cintai, yang kita kasih, sambil pegang foto. Lalu kita usap-usap fotonya pakai jari jempol. Kita baca di hati surat Al-Ikhlas sambil kita bayangkan Qul huwallah. Insya Allah kita lakukan 1 minggu. Kekasih kita, orang yang kita cintai, ya, maupun istri kita atau suami kita yang saat itu kita berpisah jarak dan waktu, ya, tetap biar jauh di mata, dekat di hati. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf, ya. Ini sekedar edukasi, ini sekedar tontonan. Yang baiknya alhamdulillah bisa diambil, yang tidak baiknya alhamdulillah tidak diambil. Jadi sebelum abang closing, sebelum abang tutup, marilah kita berselawat, ya. Insya Allah dengan edukasi ini kita berselawat sedikit, ya, semoga menjadi tuntunan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahil ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Intinya sekali lagi kita ambil foto kekasih kita bawa sholat hajat 2 rakaat jam 12 malam, ya. Kita bacakan surat Al-Ikhlas 100 kali. Kita sambil bayangkan wajahnya, sambil kita pegang fotonya. Niatkan tujuannya agar dia selalu ingat dan rindu kepada kita. Itu saja, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf, ya. Apabila ada salah kata, ucapan dan lisan dan sikap, apabila menyinggung perasaan pihak manapun, abang minta maaf. Ini sekedar edukasi, sekedar hiburan, sekedar tontonan, tetapi insya Allah menjadi tuntunan. Jangan lupa, ya, encang-encingnya babe, ya, akang teteh, pak de bude, mbak teteh, om tante selalu dukung channel YouTube Bang Arman ASM, ya. Subscribe, like, dan komen. Itu saja. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.